Kumpulan soal-soal IPS kelas 9 semester 2. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nomor 1. Kontribusi PT Freeport untuk Indonesia antara lain adalah sebagai berikut, kecuali A. Pemasukan rumah tangga di wilayah Papua. B. Dikelola secara AMDAL atau analisis dampak lingkungan yang telah disetujui pemerintah. C. Keuntungan finansial langsung ke Indonesia. D. Eksploitasi daerah tambang di Indonesia. Nomor 2. Kilang yang merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air adalah kilang A. Pangkalan Berandan, B. Dumai, C. Balikpapan, D. Cilacap. Tiga. Kilang Putri 7, Sungai Paknin telah mendistribusikan ke berbagai pelosok tanah air bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak. Kilang ini sering disebut A. Kilang Dumai, B. Kilang Balikpapan, C. Kilang Kasih, D. Kilang Pangkalan Berandan. Nomor 4. Kilang BBM Kasim mengolah crude lokal produksi untuk daerah A. Cilacap, B. Riau, C. Kepala Burung Papua, D. Balikpapan. Nomor 5. Kilang yang merupakan kilang paling terakhir yang dibangun oleh Pertamina serta mengolah bahan baku minyak mentah duri dan salam dharma yang berasal dari Provinsi Riau dan memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan pendapatan baik PT Pertamina maupun bagi negara adalah kilang A. Kilang Cepu, B. Balongan, C. Kasim, D. Dumai. 6. Pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap pendidikan antara lain A. Pendirian perguruan tinggi untuk mendapatkan tenaga ahli dan terampil. B. Mempekerjakan anak-anak yang masih sekolah dengan part-time. C. Hanya menerima tenaga kerja lokal yang berpendidikan tinggi. D. Bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi asing. Tujuh. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal A. 10 Oktober 2010, B. 2 Oktober 2010, C. 10 Oktober 2009, D. 2 Oktober 2009. Nomor 8. Kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan disebut A. Batik tulis, B. Batik cap, C. Batik lukis, D. Batik warna. Nomor 9. Yang merupakan pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap lembaga sosial ekonomi masyarakat adalah A. PT Freeport mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat Papua. B. Pertamina membangun banyak kilang minyak. C. Pertamina membangun jalan raya di lokasi penambangan minyak bumi. D. PT Freeport mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Nomor 10. Urbanisasi dan transmigrasi termasuk ke dalam migrasi
A. Migrasi internasional. B. Migrasi internal. C. Mobilitas penduduk. D. Migrasi adaptasi. 11. Membatik dengan menggunakan canting dan malam merupakan proses pembuatan batik. A. Mesin. B. Cetak. C. Cap. D. Tulis. 12. Pintu gerbang pariwisata yang diakui wisatawan asing dunia adalah A. Jawa. B. Madura. C. Jakarta. D. Bali. 13. Berikut ini yang merupakan peranan perusahaan tambang milik negara adalah A. Menjadi komoditas utama perdagangan. B. Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. C. Menjadi sumber utama pembangunan nasional. D. Menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. 14. Daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah A. Kalimantan. B. Sulawesi. C. Sumatera. D. Jawa. 15. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang mengolah biji tembaga, emas, dan perak adalah A. Kilang Cilacap. B. PT Freeport Indonesia. C. Kilang Balongan. D. Kilang Cepu. 16. Manfaat pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan sosial masyarakat adalah A. Terjadinya integrasi dalam suatu kelompok masyarakat. B. Munculnya berbagai macam lembaga sosial. C. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi. D. Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang akan diisi masyarakat. Peranan PT Freeport Indonesia adalah A. Membantu Indonesia memasarkan tambang emas. B. Memberikan bantuan modal. C. Menjadi penyedia tenaga ahli. D. Menanam investasi untuk membangun infrastruktur di perusahaan Papua. 18. Perbedaan utama antara keunggulan mutlak dan komparatif adalah A. Keunggulan mutlak terjadi bila suatu negara menghasilkan barang dengan kualitas lebih bagus. B. Keunggulan mutlak terjadi bila suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. C. Keunggulan komparatif terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang dengan kualitas lebih bagus. D. Keunggulan komparatif terjadi jika suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. 19. Pengaruh positif pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap transportasi adalah A. Bertambahnya pengguna jalan raya. B. Bertambahnya jumlah jalan raya. C. Terjadi kerusakan jalan raya. D. Padatnya lalu lintas. 20. Perhatikan daftar kegiatan ekonomi berikut ini. Kelapa sawit, perkayuan, batu bara, peternakan,
nikel, tembaga. Berdasarkan daftar di atas, yang merupakan kegiatan ekonomi di daerah Koridor Ekonomi Pulau Kalimantan adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 6, D. 4, 5, dan 6. (21) Keistimewaan dari faktor produksi kewirausahaan terletak pada A. Kekuatan dan kepintaran, B. Daya tahan dan keuletan, C. Kreativitas dan inovasi, D. Kerja keras dan tidak putus asa. (22) Batik dari Cirebon sangat istimewa bagi masyarakat Indonesia. Memiliki ciri khas A. Motif batik kawung, B. Motif batik 7 rupa, C. Motif batik kentongan, D. Motif megamendung. (23) Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara disebut A. Migrasi internal, B. Migrasi internasional, C. Mobilitas penduduk, D. Migrasi adaptasi. (24) Tugas dari kilang cepu yang berada di Jawa dan ditopang oleh 6 lapangan minyak adalah A. Mengolah minyak mentah duri dari Riau, B. Mengolah crude lokal produksi daerah Kepala Burung Papua, C. Menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa, D. Memproduksi aspal dan base oil. Nomor 25. Kilang minyak terbesar di Indonesia adalah kilang A. Cilacap, B. Riau, C. Kepala Burung Papua, D. Balikpapan. Demikian tadi kumpulan soal-soal IPS kelas 9 semester 2. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.